Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran IPS. Sebelum itu, teman-teman harus tahu nih, apa sih model pembelajaran itu? Jadi, model pembelajaran itu adalah kerangka atau pola yang digunakan oleh guru. Nah, model pembelajaran itu bukan hanya sekedar metode, tetapi juga mencakup langkah-langkah dan strategi yang sudah disusun secara sistematis. Jadi, dengan adanya model pembelajaran, proses mengajar itu menjadi lebih terarah dan tidak asal-asalan dan memiliki tujuan yang jelas. Nah, salah satu tujuan model pembelajaran yaitu untuk memudahkan siswa dalam memahami materi dan menciptakan pembelajaran yang efektif. Artinya, model pembelajaran itu menjadi pedoman bagi guru dalam mengatur cara memberikan materi, cara melibatkan siswa, serta cara mengevaluasi hasil belajar siswa. Dalam sebuah model pembelajaran, pasti memiliki beberapa ciri-ciri utama. Yang pertama, memiliki langkah-langkah yang jelas. Jadi, setiap model pembelajaran itu pasti memiliki kegiatan yang sistematis. Nah, misalnya dari awal, inti, terus penutupan. Yang kedua, adanya interaksi sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Jadi, model pembelajaran itu nggak hanya berfokus pada materi, tetapi juga pada interaksi sosial. Misalnya, hubungan guru dengan siswa, serta hubungan siswa dengan siswa. Ada juga nih prinsip reaksi atau bagaimana cara guru itu merespon perilaku siswa. Nah, yang terakhir itu ada juga sistem pendukung. Nah, sistem pendukung itu biasanya berupa sarana seperti media pembelajaran, alat peraga, dan bahan ajar yang mendukung model pembelajaran tersebut. Selanjutnya, ciri model pembelajaran yang ketiga yaitu memberikan dampak langsung dan tidak langsung. Jadi, model pembelajaran itu memiliki dua dampak. Yang pertama, dampak langsung. Itu biasanya seperti hasil belajar kayak nilai, pemahaman materi, dan keterampilan akademik. Nah, kalau yang dampaknya yang tidak langsung itu seperti membentuk sikap, karakter, kerjasama, dan tanggung jawab siswa. Jadi, dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat, siswa itu nggak hanya belajar teori, tetapi juga memahami realitas sosialnya. Teman-teman, perkenalkan saya Hesidi Tanggara dengan ujung NIM 08. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Kita akan mempelajari apa sih itu IPS. Jadi IPS itu kayak jendela buat kita ngertiin gimana sih manusia itu bisa hidup bareng-bareng. Kita bisa belajar bareng tentang banyak hal, mulai dari sejarah, kenapa bumi bisa seperti ini, atau yang disebut dengan geografi. Lalu gimana sih cara orang mencari uang, atau yang disebut dengan ekonomi, dan kenapa masyarakat bisa seperti ini, dengan yang disebut dengan sosiologi. Kemudian apa sih tujuannya biar kita tuh nggak cuma tahu, tapi kita juga bisa berpikir kritis. Jadi kalau ada masalah di sekitar kita bisa kasih solusi yang tepat. Lalu apa aja sih model pembelajaran seru di IPS itu? Yang pertama dengan kerja kelompok atau dengan disebut kooperatif. Jadi belajar bareng itu asik, tukar pikiran jadi lebih paham. Yang kedua ada dengan belajar dari masalah beneran atau yang disebut dengan problem based learning. Jadi kita itu cari solusi buat masalah yang sering terjadi di sekitar kita. Kemudian yang ketiga ada tentang nyambung sama hidup kita atau kontekstual. Jadi belajar yang ada hubungannya sama kehidupan kita sehari-hari agar jadi lebih gampang dan lebih mengerti. Dan yang terakhir itu main peran atau role playing. Jadi kita tuh menjadi tokoh lain biar lebih paham dan lebih merasakan gimana sih sudut pandang mereka. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, izinkan saya melanjutkan presentasi dengan menjelaskan mengapa model pembelajaran sangat penting dalam mata pelajaran IPS.
pertama, model pembelajaran membuat siswa jauh lebih aktif. Nah, IPS itu sebenarnya penuh dengan kehidupan sehari-hari, sehingga ketika siswa dilibatkan melalui diskusi, simulasi, atau kerja kelompok, mereka jadi tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi benar-benar ikut membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua, model pembelajaran yang tepat membuat proses belajar menjadi lebih bermakna. Jadi siswa bukan hanya sekedar menerima informasi, tapi mengalami langsung prosesnya, misalnya memecahkan masalah sosial atau bermain peran dalam kegiatan ekonomi. Jadi konsep yang mereka pelajari tidak hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi benar-benar menempel dan mereka pahami. Yang ketiga, kelebihan yang paling penting adalah siswa lebih mudah memahami fenomena sosial yang nyata. Karena IPS itu berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Model pembelajaran ini membantu menghubungkan teori dengan realitas. Alhasil, siswa mampu melihat keterkaitan antara pelajaran di kelas dengan dunia di sekitar mereka. Jadi dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran dalam IPS itu tidak hanya membuat kelas lebih hidup, tetapi juga meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan relevansi. Setelah mengetahui kelebihannya, kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu contoh penerapannya secara langsung di kelas IPS. Yang pertama, pada materi ekonomi, guru bisa menggunakan simulasi pasar atau jual beli dengan metode role playing. Siswa dapat berperan sebagai penjual, pembeli, distributor, bahkan pedagang kaki lima. Dengan cara ini, mereka tidak hanya memahami konsep pasar, tetapi juga merasakan dinamika tawar-menawar dan interaksi ekonomi secara nyata. Yang kedua, ketika membahas masalah sosial, guru bisa menerapkan problem based learning atau PBL. Melalui model ini, siswa diberi kasus sosial, misalnya kemiskinan, lingkungan kotor, bullying, atau urbanisasi. Kemudian diminta menganalisis penyebab dan mencari solusi. Nah, aktivitas ini melatih pemikiran kritis, kerjasama, dan kemampuan mengambil keputusan. Dan yang ketiga itu untuk materi umum lainnya, pembelajaran dapat dilakukan melalui kerja kelompok kooperatif. Kegiatan ini membuat siswa belajar membagi peran, membangun komunikasi, dan mencapai tujuan bersama. Selain memperkuat pemahaman, kerja kelompok juga mengembangkan soft skill seperti tanggung jawab, toleransi, dan kepemimpinan. Jadi, model pembelajaran IPS itu tidak hanya kreatif, tetapi juga mudah diterapkan dalam berbagai kompetensi. Baiklah, itulah materi dari kami. Saya Ayus Karsari pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.